Ignatius Jonan, yang sering dipanggil Jonan, lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI dari 2009 hingga 2014, kemudian dipercaya menjadi Menteri Perhubungan dari 2014 hingga 2016, dan diangkat menjadi Menteri ESDM dari 2016 hingga 2019. Berorientasi pelayanan, Ignatius Jonan adalah sosok yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Saat menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, ia memulai perbaikan dari hal-hal kecil yang berdampak besar, seperti kebersihan toilet di stasiun. Jonan percaya bahwa pelayanan yang baik dimulai dari kenyamanan dan keselamatan penumpang. Ia menetapkan target perbaikan rutin setiap minggu untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat. Transformasi ini berhasil menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang lebih manusiawi dan terpercaya. Akuntabel. Sebagai pemimpin, Jonan sangat akuntabel. Ia menuntut tanggung jawab langsung dari setiap level manajemen di PT KAI, bahkan berani memberi ultimatum jika target perbaikan tidak tercapai. Jonan selalu memantau hasil setiap kebijakan dan tidak pernah menghindar dari tanggung jawab, baik saat sukses maupun menghadapi tantangan. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI menjadi lebih transparan dan efisien, dengan perubahan yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Nilai kompeten dari Pak Jonan terlihat dari kemampuannya menghadapi berbagai tantangan serta upayanya dalam mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan yang berhasil diatasi adalah kepemimpinan transformasional, di mana ia mendorong para pegawai untuk mengembangkan perilaku work engagement. Dengan demikian, mereka selalu berusaha memberikan kinerja dan kualitas terbaik dalam melaksanakan tugas. Harmonis. Selama menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, Pak Jonan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Ia senantiasa memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang dapat menjadi teladan. Hal ini dibuktikan dengan sikap beliau yang dikenal ramah, murah senyum, dan sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh divisi PT KAI memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan standar yang diharapkan. Selanjutnya adalah loyal. Saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, loyalitas Pak Jonan tercermin dalam keberhasilannya mengamankan divestasi saham PT Freeport dengan berhasil membuat Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51% setelah perusahaan tersebut beroperasi lebih dari 50 tahun. Pak Jonan membuktikan dedikasi dan kontribusinya bagi negara. Keberhasilan ini juga mengembalikan amanat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam strategis termasuk minyak dan gas bumi adalah kekayaan yang harus dikuasai oleh negara. Nilai adaptif. Pak Jonan melakukan berbagai inovasi dengan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan PT KAI. Salah satu langkah terobosan yang paling signifikan adalah pengembangan KAI Akses yang memudahkan calon penumpang mengakses informasi terkait jadwal kereta hingga pemesanan tiket secara online dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Inovasi ini berhasil memulihkan kerugian yang sebelumnya mencapai 84 miliar rupiah pada tahun 2008 berubah menjadi keuntungan sebesar 154,8 miliar pada tahun 2009. Bahkan pada tahun 2013 PT KAI mencatat laba sebesar 560 miliar rupiah. Yang terakhir, nilai kolaboratif. Pak Ignatius Jonan membangun nilai kolaboratif di berbagai lini perusahaan, seperti PT KAI bekerja sama dengan bank, PT Pos, Alfamart, Indomaret, dan mitra lainnya untuk mempermudah pembelian tiket. PT KAI juga berkolaborasi dengan PT Angkasa Pura II dan PT Railing dalam pengembangan bandara menghubungkan transportasi darat dan udara. Selain itu, beliau mengirim 3.000 karyawannya ke Cina dan Prancis untuk mempelajari sistem perkereta apian di sana, serta bekerja sama dengan PT Telkom melalui profit sharing untuk menghemat anggaran PT KAI. Demikian nilai-nilai dasar ASN yang ada pada sosok Bapak Ignatius Jonan. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini.